Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Maulia dengan NIM 228107109. Di sini saya akan membuat video dari hasil jawaban UAS saya pada mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup dan Teknologi Masyarakat. Oke, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jawaban saya yaitu konsep tersebut menunjukkan kalau dari ketiganya itu saling berkaitan antar satu sama lain. Peranan manusia sebagai penggerak utama yang menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menyelesaikan masalah. Di lain sisi juga, teknologi diciptakan bisa membawa dampak positif bagi manusia. Di lain sisi juga, teknologi memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Lingkungan sendiri juga berpengaruh ke manusia dan teknologi. Keadaan lingkungan hanya ketersediaan sumber daya alam terjadi faktor utama yang menentukan jenis teknologi yang dikembangkan. Contoh dampak positif kompor biogas. Di sini tuh memanfaatkan limbah organik untuk menghasilkan gas sebagai bahan bakar memasak. Ini juga jika dia masih menggunakan kayu bakar, jadi membantu menguranginya deforestasi. Dampak negatifnya itu kalau nggak dikelola dengan baik, nanti sistem biogasnya itu menghasilkan emisi metana. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu jawaban saya yaitu sangatlah penting karena pada anak-anak masih di tahap yang mudah dalam membentuk nilai, sikap, dan kebiasaan. Kalau memang udah diajari sejak kecil, anak tersebut udah diajari peduli dengan lingkungan, maka itu akan ke bawah sampai dia dewasa. Hal ini juga berkaitan dengan menurut pandangan Jean Piaget bahwa pada proses untuk menemukan pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Jadi intinya itu anak tersebut ajak langsung untuk terlibat, dan mereka itu juga bisa dilihat dari faktor lingkungannya. Jika emang sejak kecil udah diajarkan peduli dengan lingkungan, namun pas dia udah tumbuh dewasa, dia bakal melupakan itu, dan itu juga tergantung dari diri anak tersebut. Jadi di sini saya mengambil dari sumber web PGSD BINUS artikel. Oke, dilanjut ke soal nomor 3. Jawaban dari saya yaitu pendekatannya yaitu menggunakan tematik integratif yang menghubungkan materi tentang dampak plastik dan dikaitkan dengan anak-anaknya. Metode yang saya pakai ini tuh PBL atau Problem Based Learning. Jadi kan karena masalah, jadi kita jadi tahu. Kan tadi masalahnya sudah disebutkan di atas. Terus yang kedua ada kegiatan praktisnya. Di sini saya menanamkan kebiasaan memilah sampah, terus juga membuat daur ulang sampah. Yang terakhir juga ada membuat sistem anak-anak tersebut itu membawa tempat makan masing-masing yang bukan sekali pakai gitu. Jadi nanti dia bisa bawa pulang dan lalu dicuci seperti itu. Dan yang terakhir evaluasi dari saya itu kayak misalnya dalam pembelajaran itu kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat terkait daur ulang sampah atau dalam
konsep daur ulang gitu. Terus juga kemudian dilanjut dengan adanya diskusi tentang pembahasan yang sedang kita bahas, yaitu kan tadi tentang sampah gitu. Oke, dilanjut ke soal nomor 4. Jawaban dari saya yaitu yang pertama itu mengadakan sosialisasi. Yang kedua itu ada melihat atau mencoba langsung proses pengolahan pengolahan air tersebut. Yang ketiga ada pelatihan atau kita mengajarkan gitu bagaimana penggunaannya. Dan yang terakhir itu ada kita mengadakan testimoni gitu. Misalnya jika sudah dilakukan, nanti kita akan menanyakan apakah hasilnya itu sudah baik atau belum gitu. Nanti kita minta review dari warga desa tersebut. Jadi dengan adanya langkah-langkah yang sudah saya sebutkan, masyarakat diharapkan bisa lebih terbuka terhadap teknologi tersebut. Dan yang terakhir, soalan terakhir yaitu jawaban dari saya itu konflik yang pertama itu adanya pembangunan infrastruktur dan industri. Nah, solusinya itu dengan cara mengimplementasikan teknologi hijau yang efisien. Dan yang kedua, konfliknya itu pencemaran lingkungan. Solusinya itu kita mengembangkan sistem daur ulang dengan bahan baku yang ramah lingkungan. Dan konflik yang terakhir, ketidaksesuaian teknologi. Nah, solusinya itu kita mengkolaborasi antar pengembang teknologi. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya terkait jawaban UASnya. Sekurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.